Pertama, mengingatkan pentingnya investasi pada dunia kesehatan. Banyak orang di dunia lebih memilih untuk berinvestasi pada suatu hal yang dianggap penting, seperti ekonomi, rumah, emas, tanah, ataupun apapun itu yang jelas terlihat dan bisa menghasilkan keuntungan. Bahkan di negara maju pun investasi bidang kesehatan bisa dibilang cukup kecil dibandingkan investasi bidang lainnya. Bisa kita lihat berdasarkan hal yang terjadi di dunia saat ini, seperti anggaran untuk mengeksplorasi mencari planet hunian baru, seberapa luas angkasa, bisa dibilang jauh lebih besar dibanding anggaran investasi untuk dunia kesehatan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan bahwa dunia kesehatan juga perlu diperhatikan. Hal tersebut supaya jika ada pandemi berikutnya setelah COVID-19, kita bisa lebih siap. Yang kedua, membuat kita lebih peka terhadap kebersihan. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, banyak dari kita yang tentunya sangat cuek terhadap kebersihan. Misalnya seperti setelah kita menyentuh barang-barang yang kotor, kita tidak cuci tangan dan langsung makan, jarang mandi dan malas menggunakan masker di tempat yang berpolusi. Setelah munculnya pandemi COVID-19, orang-orang baru sadar bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan diri adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, kemacetan berkurang. Beberapa negara di dunia yang padat penduduk mengalami salah satu masalah yang sama, yaitu macet. Tentunya semakin banyak penduduk yang menggunakan transportasi, terutama transportasi pribadi, akan meningkatkan kemacetan di negara tersebut. Seperti di Indonesia contohnya, terutama di Jakarta, kemacetan sudah menjadi teman kita sehari-hari. Selama pandemi akibat COVID-19, salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus adalah dengan diam di rumah dan hanya keluar apabila memang ada kebutuhan penting. Sehingga berkurangnya aktivitas orang di luar rumah membuat jalan pun menjadi semakin sepi. Penggunaan transportasi termasuk kendaraan pribadi pun menjadi berkurang dan hal tersebut membuat kemacetan berkurang. Yang keempat, memberi kita waktu untuk istirahat. Selama ini beberapa orang mengeluh bahwa 24 jam masih kurang untuk bisa melakukan banyak hal, seperti sibuk di kantor, sekolah, kuliah, pekerjaan rumah, olahraga, semuanya serasa butuh waktu lebih dari 24 jam. Bagi yang sering mengeluh bahwa kurangnya jam istirahat karena kesibukan sehari-hari yang luar biasa padat, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melampiaskannya dengan beristirahat yang puas di ranjang. Virus COVID memang merugikan, tapi dengan adanya virus tersebut, kita jadi punya waktu lebih banyak untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, mengerti rasanya menjadi hewan di dalam kandang. Terkadang kita sering bertanya-tanya bagaimana perasaan para hewan yang sering kita buru lalu dimasukkan ke kandang. Tentunya hal tersebut tidak bisa terjawab karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa hewan tersebut. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menciptakan aturan baru di mana kita diharuskan mengisolasi diri di rumah dan keluar rumah apabila penting saja. Awalnya mungkin terasa biasa-biasa saja, tapi kelama-lamaan pasti orang akan bosan dan ingin keluar rumah. Mungkin inilah yang dirasakan para hewan tersebut selama tinggal di dalam kerangkeng. Dan hal tersebut mungkin bisa membuat kita lebih menghargai hewan. Yang keenam, memiliki waktu lebih bersama keluarga. Dalam kehidupan normal dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga, membuat interaksi antar anggota keluarga menjadi sangat sedikit. Ada yang sekolah, ada juga yang sibuk bekerja. Memang benar, kita sebagai manusia harus bekerja dan sekolah untuk masa depan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa perlu ada waktu untuk berkumpul bersama anggota keluarga. Sejumlah kantor dan sekolah pun mulai diliburkan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Orang-orang diharuskan beraktivitas dan bekerja di rumah. Dengan begitu, waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak. Yang ketujuh, memunculkan ide usaha baru. Coba kalau dilihat berapa banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya selama pandemi COVID-19, tentunya sangat banyak. Dengan keputusan tersebut, banyak karyawan yang penghasilannya berkurang atau bahkan terkena PHK. Sementara itu, kita harus tetap mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terjadinya pandemi COVID-19 memang pasti merugikan kita, karena kita belum siap menghadapinya, apalagi bila bagi karyawan yang dirumahkan. Tetapi setelah beberapa bulan, terkadang kita sebagai manusia akan terpikir akal yang baru untuk bertahan hidup. Semakin sulitnya untuk bertahan hidup dan kebutuhan akan uang yang sangat tinggi, bisa memunculkan ide baru di dalam seseorang, dalam hal ini usaha baru. Bisa dilihat keberadaan hand sanitizer, masker, APD untuk dokter sangat sedikit yang menjual sebelumnya. Sekarang barang-barang tersebut sangat dibutuhkan dan sejumlah orang mulai beralih dan memproduksi hand sanitizer dan APD tersebut. Itu baru contoh beberapa usaha baru saja. Mungkin kedepannya akan ada jenis usaha baru yang muncul atas desakan kebutuhan hidup tersebut. Yang ke-8, memberikan kita waktu untuk belajar hal yang baru.
Kita seringkali selalu mencari alasan di balik keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki. Padahal kalau ada niat, kita bisa melakukan segala hal yang kita hendaki untuk lakukan. Untuk bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu yang kita inginkan tersebut, kita butuh yang namanya kegiatan belajar dan berlatih. Namun mempelajari sesuatu memang butuh waktu dan kita seringkali beralasan bahwa tidak ada waktu untuk mempelajari hal yang kita hendaki tersebut. Sekarang di mana kita diharuskan untuk beraktivitas di rumah sehingga tidak ada lagi alasan tidak ada waktu untuk belajar. Contoh hal baru di sini adalah seperti belajar masak, belajar bahasa ataupun belajar berbagai hal yang lainnya. Polusi turun. Polusi seringkali jadi masalah di suatu negara, terutama di negara yang banyak menggunakan transportasi. Apalagi transportasi pribadi. Banyak pemerintah negara yang mulai mewajibkan warganya untuk diam di rumah. Otomatis jumlah kendaraan yang aktif juga semakin berkurang. Dan hal tersebut membuat asap kendaraan dan polusi menjadi semakin berkurang. Jika dibandingkan, udara saat ini pasti jauh lebih menyegarkan dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Yang ke-10, lapisan ozon pulih. Pemanasan global terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang berada pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ozon adalah tameng sinar ultraviolet dari matahari. Menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh manusia sendiri, seperti aktivitas manusia di bumi yang menggunakan transportasi berbahan bakar minyak yang menciptakan polusi udara dan membuat lapisan ozon berkurang. Menyambung dari dampak ke-9, polusi udara berkurang, maka lapisan ozon pun juga akan menjadi semakin pulih. 10 dampak positif dari COVID-19. Jadi biasanya dalam suatu kejadian yang buruk, biasanya ada hal positif yang juga terjadi. Tetapi kita sama-sama berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir.